Halo guys, minum kopi dengan gula pasir. Jangan lupa roti sarikaya. Untuk semua sahabat podcast yang hadir, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Yuk, pantengin terus sampai selesai. Buat sahabat podcast yang baru bergabung, simak dan lihat semua podcast kami. Pasti menarik tentang SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, khususnya dan secara umum tentang dunia pendidikan. Oke, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Bapak Ibu guru hebat bersama Bapak Hadi, Bapak Brikos, Ibu Nada, dan Ibu Triska. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Oke, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang BK di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Nanti saya akan bertanya dengan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin kita mulai dari Bapak Hadi. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih Desi. Pada tamu Desi tadi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Makanya saya pertama memperkenalkan diri. Nama saya Aldi, BK SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, dan sudah bertugas di SMK 2 Teluk Kuantan ini sejak tahun 2008. Oke, udah lama sekali ya Pak ya. Selanjutnya kepada Bapak Brikos kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Ezi. Perkenalkan, nama saya Brikos Dian Saputra SPDI. Saya juga sama dengan Pak Hadi, BK SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, tamatan alumni Winsus Riau. Saya di sini Bu Ezi masih tergolong baru karena saya guru relokasi dari SMA 1 Dumai. Sebelumnya saya di SMA Negeri 2 Teluk Kuantan. Jadi mungkin saya di sini baru 1 bulan, belum sampai setahun. Kira-kira sekitar 10 bulan baru bergabung di SMK Negeri 2 Kuantan. Terima kasih Bu Ezi. Iya, terima kasih Pak Brikos. Selanjutnya kepada Ibu Triska. Baik, terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Triska Gustiwi. Saya merupakan salah satu dari guru BK di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini. Mulai bekerja sejak awal semester tahun 2024. Tergolong sangat baru ya Bu di sekolah ini. Dan saya merupakan alumni dari jurusan psikologi Winsus Riau. Oh, dari psikologi ya. Iya. Selanjutnya kepada Ibu Nada. Ya, terima kasih izin. Perkenalkan, nama saya Nada Dwi Arinda. Saya bergabung di SMK 2 sebagai guru bimbingan konseling sejak tahun akhir 2024 dan saya tamatan S1 psikologi. Oh iya. Terima kasih. Kita sudah saling berkenalan, tapi mungkin saya sendiri tadi lupa juga memperkenalkan diri. Saya Fauzia Rifa SPD MSI sebagai host pada pertemuan podcast kita kali ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama ini saya akan bertanya kepada Bapak Hadi. Bapak Brikos ya? Oke. Bisa Bapak jelaskan lebih mendalam tentang bimbingan konseling itu, Pak? Baik, terima kasih Bu. Bimbingan konseling itu sebelum masuk kepada pengertian bimbingan konseling itu saya jelas balik sejarah sedikit. Bimbingan konseling itu dilahirkan, ilmu bimbingan konseling itu dilahirkan di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1908 yang didirikan oleh ilmuwan yang bernama Frank Person, ya. Frank Person awalnya ilmu bimbingan konseling ini dulunya hanya untuk para veteran ya Bu. Sejarah sedikit Bu ya. Iya. Veteran yang sudah pensiun. Ya, jadi mereka para veteran itu nggak ada kerja. Akhirnya mereka dulu diberikan pekerjaan mengenai bakat dan minat. Nah, bakat dan minat yang para pensiun tadi memberikan bimbingan
kepada calon-calon yang akan masuk militer lah begitu kira-kira. Itu awalnya. Kemudian bimbingan konseling ini menyebar ke seluruh dunia, termasuklah ke Indonesia pada tahun 1960-an. Langsung bergabung di sekolah-sekolah, fakultas-fakultas ataupun universitas, mendirikan fakultas-fakultas keguruan yang bersifat ilmu bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini terdiri dari dua kata, Bezi. Ada bimbingan, ada konseling. Iya, iya. Bimbingan ini dalam bahasa Inggrisnya namanya guidance and counseling. Guidance and counseling. Bimbingan itu cara membedakannya dengan konseling gampang saja, Bu Edi. Bimbingan dan konseling. Bimbingan itu bisa saja dilakukan oleh semua orang. Karena bimbingan itu sifatnya pemberian bantuan, nasihat dan sebagainya. Nah, para pelatih bola mungkin memberikan bimbingan kepada pemain bola, itu namanya bimbingan. Para wali kelas mungkin memberikan bimbingan kepada anaknya, itu namanya bimbingan. Para yang masak apa namanya tuh? Chef mungkin memberikan bimbingan kepada anggota yang ingin ikut masak, itu namanya juga bimbingan. Namun konseling sedikit berbeda dengan bimbingan. Konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari seorang guru BK kepada klien ataupun disebut dengan siswa, ya, yang tujuannya adalah menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kenapa berbeda antara bimbingan dan konseling? Karena konseling ini ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Ya, ada namanya tahap awal, ya, ada namanya tahap inti, ada tahap akhir. Pada konsep tahapan ini salah satu saya berikan contoh, ada namanya teknik juga, teknik konseling. Teknik konseling misalnya ada siswa yang berbohong dengan konselingnya tersebut. Ada ilmu tersendiri. Ada tersendiri, makanya berbeda antara bimbingan dan konseling. Contohnya anak itu berbohong tidak merokok. Guru BK-nya bertanya, apakah kamu merokok? Tadi tidak, Pak, saya kan ada merokok. Itu ada namanya teknik konfrontasi namanya, Bu. Teknik konfrontasi. Anda katakan tadi tidak merokok, kenapa baju Anda ada bau rokok? Itu salah satu tekniknya. Kemudian ada tahap-tahapannya, makanya ada perbedaan antara bimbingan dan konseling. Jadi untuk lebih jauhnya nanti mungkin di pertanyaan selanjutnya, betul, Pak. karena pertanyaannya tadi apa itu bimbingan konseling? Pada umumnya bimbingan konseling itu adalah pemberian bantuan, pemberian nasihat, kemudian memandirikan siswa, kemudian mencari bakat dan minat siswa, kemudian membahagiakan siswa. Begitu. Terima kasih. Iya. Ternyata panjang sekali sejarah dari bimbingan konseling ini. Saya juga baru tahu nih Pak Brikos. Nah, sekarang mungkin untuk Pak Haldi nih. Tadi Pak Brikos sudah bercerita tentang BK itu bagaimana gitu. Sekarang kalau BK itu di SMK Negeri 2 Pak, bagaimana Pak? Kalau SMK Negeri 2 soal bimbingan dan konseling di SMK itu memang sudah berjalan dengan baik, tapi di mana-mana itu masih ada kekurangan. Ya. Kalau kita ingin meminta tanggapan dari beberapa pendapat pelaku sekolah, itu mereka mengatakan bahwa bimbingan dan konseling ini berjalan dengan baik. Saya merasa terbantu dengan cuma sebagaimana saya katakan tadi, tentu masih ada dari program-program BK yang sudah dibuat sedemikian rupa itu, masih ada kekurangan tidak optimal. Antara lain itu disebabkan oleh karena ya sekarang mungkin guru BK sudah kemarin 3 orang. Dengan perbandingan jumlah siswa itu belum memadai, belum mencukupi. Iya betul Pak. Saya seperti tahun saya satu guru BK itu 150 orang. 150 orang. Sementara murid kita yang jumlahnya ribuan, 1000 lebih, nggak akan, kalau ini 600 harusnya murid kita kan? 600 kan? Iya. Sementara siswa kita pernah dulu 1.400. Iya, 500 pernah Pak. Terus kalau 150 satu guru BK, berapa guru BK kita baru? Iya. Idealkan. Kalau dulu jalannya dengan baik. 10 maunya Pak. Itu 10 maunya kan? Iya. Nah,
Oke, terima kasih Pak Iya, Aldi. Oke, selanjutnya kepada Ibu Nada. Bagaimana peran konselor di SMK yang membantu siswa dalam mengatasi masalah akademik maupun dalam masalah personal atau masalah pribadinya, Bu Nada? Oke, baik. Izin menjawab Ibu Iya. Edi. Silakan, Bu. Di dalam bimbingan dan konseling ini, itu kami memiliki yang namanya bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini bertujuan untuk melihat kurangnya atau menurunnya semangat belajar pada anak. Nah, itu kami lakukan untuk melihat anak siapa saja yang tergolong dalam tersebut. Kami bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas. Nah, setelah kami mengetahui siapa aja anak yang mungkin semangat belajarnya menurun atau kurangnya motivasi belajar pada anak, nah kami melakukan yang namanya konseling pribadi. Nah, dengan konseling pribadi lah itu kami nanti membantu anak untuk meningkatkan semangat belajarnya, membantu anak agar bagaimana cara melihat kesulitannya di mana ya anak. Mungkin seperti itu Bu Ibu. Iya. Melalui konseling pribadi. Konseling ini bisa ada juga, saya dulu pernah belajar coaching ya Bu ya. Ya. Sehingga mereka bisa menggali sendiri. Dia akan menemukan sendiri jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Oke, terima kasih Bu Nada. Selanjutnya ini kepada Ibu Triska. Apa perbedaan antara bimbingan konseling di SMK ini dengan bimbingan konseling di jenjang pendidikan lain? Terima kasih ya Bu Edi pertanyaannya. Nah, jadi jenjang pendidikan yang ada di Indonesia ini kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sederajat dengan SMK. Nah, untuk bimbingan konseling, kalau untuk di jenjang SD, di SD itu rata-rata yang menjadi guru BK itu adalah wali kelasnya sendiri. Nah, kalau untuk di SD, cuman bisa juga guru bimbingan konseling berada di sana. Kalau di SD itu BK itu berguna sebagai aktivitas bimbingan untuk merencanakan atau melihat dari bagaimana interaksi sosial dari siswa-siswi tersebut. Jadi pengembangan penyelesaian diri dan interaksi sosial. Nah, kalau untuk jenjang SMP itu kan peralihan dari masa anak-anak ke remaja. Nah, kalau untuk SMP itu aktivitas BK yang dilakukan itu lebih kepada pengenalan identitas diri. Jadi siapakah aku, siapa diriku, nah lebih ke hal-hal seperti itu. Terus kalau untuk jenjang di SMA ini berfokus pada perencanaan karir masa depan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, jadi lebih difokuskan siswa-siswi itu untuk berkuliah. Nah, kalau di SMK sebagian besar memang tujuan di SMK itu adalah agar siswa-siswinya dapat bekerja. Nah, tujuan utamanya memang untuk membantu merencanakan siswa-siswi tersebut dalam perencanaan karir di dunia kerja. Jadi BK nanti bisa memberikan layanan informasi terkait kira-kira dia mau bekerja di mana, atau informasi tentang bagaimana sih nanti ketika sudah bekerja, mental dalam bekerja lah gitu Bu, nanti setelah tamat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswi di SMK ini juga bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Iya. Itu Bu. Oke, sangat luar biasa teman-teman podcast semua. Setelah penjelasan dari Bapak Ibu yang tadi, nampak sekali kita bahwa di SMK Negeri 2 ini BK itu memang sudah ditata, direncanakan sedemikian rupa. Kita sudah berkolaborasi semua stakeholder yang ada di sini sehingga sudah bisa membimbing anak-anak ini dengan sedemikian rupa. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, karena SMK ini memang sebagian kita itu bukan untuk kuliah saja. Mungkin kalau di sekolah di umum atau SMA, suksesnya sekolah itu banyaknya terima di perguruan tinggi, gitu kan Bapak Ibu. Tapi kalau kita di SMK mungkin yang kita lihat bekerja, kuliah, bekerja di mana mereka? Apakah tamatan dari SMK ini tersalurkan semuanya untuk bekerja gitu? Sekarang Pak Haldi nih, saya mau bertanya, bagaimana kita membimbing atau membina karir dari
masing-masing peserta didik ini sehingga tamatan dari sekolah kita ini memang betul-betul terarah. Misalnya ini yang mau bekerja, mungkin ini yang mau bekerja sambil kuliah, ini yang mau bekerja saja, begitu Pak Adi. Yang pertama sekali supaya siswa itu terarah, jangan lupa bahwa SMK itu bisa melanjutkan, tapi yang diharapkan sekali tidak untuk sertifikat. Ya. Makanya siswa dari awal itu perlu ada penjelasan tentang jurusan yang akan dipilih. Sehingga nanti sudah mengenal jurusan-jurusan apa dengan dipilih, mereka akan bisa mana yang cocok jurusan bagi dirinya. Kalau dulu kan sistemnya tidak online, jadi kita bisa mengarahkan siswa jurusan apa yang dipilih, bukan diarahkan. Kita memberikan pandangan-pandangan kepada siswa, siswalah yang memutuskan jurusan apa yang akan dipilih, sehingga dia jurusan dipilih itu betul-betul sesuai dengan dirinya. Iya. Namun sekarang kan sistemnya online. Nah, kita diharapkan mulai dari SMP atau sebelum sekolah sebelumnya atau BTS sudah diarahkan di pandangan, karena tidak ada lagi, sehingga nanti waktu mereka sudah siap untuk memilih apa. Setelah dia beri pelajaran, tentu nanti mereka akan tamat, akan bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya. Kalau sudah bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya, maka dia akan bahagia dalam bekerja, optimal dalam bekerja, dan nanti mereka itu tidak akan beralih-alih profesi pekerjaannya karena tidak cocok tadi. Iya. Kemudian untuk yang masalah siswa yang mungkin bukan melanjutnya, makanya didata dari awal sejak kelas 1, mana yang akan nanti bekerja, mana nanti yang akan melanjutkan. Kalau melanjutkan kemana? Perlu kita arahkan nanti untuk kira-kira kalau melanjutkan ini jurusan, misalnya dia jurusan akuntansi, kalau mau melanjutkan alangkah baiknya nanti di yang ekonomi atau yang akuntansi, jadi terarah terus gitu. Jadi tidak membelok ya akuntansi, karena kurang arah saya lah jadi gerbang kesehatan, jadi perawat juga. jadi kan kurang relevan, jadi diarahkan dari awal apa jurusan nanti, gitu kira-kira yang pasnya nanti. Mungkin Pak Brikos ada yang mau ditambahkan? Mengenai pertanyaan Ibu tadi terkait SMK, memang kita namanya sekolah kejuruan. Kita ini siap siswa ini, output kita ini siap untuk bekerja nanti setelah tamat SMK. Namun kita tidak melarang tentunya kepada siswa kita yang ingin melanjutkan. Terkait ini tim kami, tim BK sudah mengantisipasi hal dengan pertanyaan Ibu tadi. Yang pertama, sebelum saya jawab itu, karena dalam bimbingan konseling di sekolah itu ada 4 bidang bimbingan yang harus kita bimbing siswa itu. Yang Ibu sampaikan tadi namanya bimbingan karir ya. Iya. Yang pertama bimbingan belajar ya, kemudian bimbingan pribadi, yang ketiga bimbingan karir, yang keempat adalah bimbingan sosial. Ini 4 fokus tujuan kerja bimbingan konseling Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi namanya bidang bimbingan karir. Dalam hal ini kami tim BK sudah melakukan pendataan awal-awal kami bergabung di sini. Kami sudah melakukan pendataan mana siswa kita kelas 12 lah Bu ya, kelas 12 yang langsung bekerja tamat SMK ini, mana yang ingin kuliah, mana yang kerja sambil kuliah. Namun mungkin kami belum bawa kopiannya Bu ya, mungkin bisa sebenarnya dilihatkan hasil pendataannya tersebut. Namun tidak mungkiri Bu, ada beberapa presentasi yang mungkin ekonominya bagus mungkin Bu ya. Jadi dia juga mengambil kuliah. Yang bekerja ini Bu, tentunya kami bekerja sama dengan BKK. Kita di sini ada BKK Bu ya. Kami selalu konsultasi juga dengan ketua BKK. Nanti kalau ada informasi tentang kuliah, kami ada grup BK masing-masing Bu. Kelas 12 itu kami buat grup BK masing-masing. Jadi kami kirim informasi kerja. Kemudian kami kelas 3 itu di lapangan basket setiap Selasa dan Rabu kami memberikan layanan kelas besar namanya Bu.
Ya klasikal ya Pak ya. Kelas Dasar dasar namanya Bu. Klasikal. Jadi dalam hal ini tentu kami menjelaskan tentang bagaimana setelah ini akan kemana kalian. Kemudian kalau Ananda yang maunya bekerja, tentu kami siapkan mentalnya bekerja. Ya. Nanti Ananda akan menghadapi ini dunia kerjanya. Kemudian terkait dengan yang melanjutkan kuliah, kami juga melakukan bekerja sama dengan kurikulum Bu, mendata siswa yang lulus eligible namanya Bu Ya, ya. eligible. Mendata siswa yang eligible. Alhamdulillah Bu, mulai dari sekarang mungkin sedang ini Bu ya, sedang terkenal siswa sekolah-sekolah yang tidak menuntaskan iya, ada beberapa PDSS Bu ya. sekolah kemarin ya. Tapi alhamdulillah sekolah Sekolah kita kita terselamatkan berkat kerjasama kami dengan kurikulum dan operator juga Bu ya. Alhamdulillah siswa eligible sudah diumumkan kemarin di aula. Kemudian anak-anak itu kami tim BK langsung mendampingi langsung, memegang laptopnya langsung bersama-sama Sampai dia, mulai dari pembuatan akunnya Bu ya. ya. Akun memang ada anak-anak yang tidak tahu tentang hal ini, ada yang perlu dibimbing betul gitu Bu ya. Kemudian jalur-jalur apa yang dia masuki, kami bawa mereka ke ruangan bimbing BK bersama tim kami Bu ya, tim BK di sini. Kemudian buatkan akunnya sampai mereka buat simpan permanen ya Bu ya. Kemudian jalur-jalur apa yang Anda bisa setelah masuki ini ya. ya, setelah mungkin SNBP, setelah itu nanti ada SNBT atau UTBK. Yang sekarang ini ada juga namanya Ya, Bu Span untuk Petekin itu ya? Span Petekin. Ah, ya. Span Petekin. Anak-anak itu kami pastikan tidak ada yang tidak mendapatkan informasi ini Bu. Ya, ya. Karena selain kami menjumpai langsung ke kelas-kelas, kemudian kami membuat informasi grup. Satu lagi yang paling penting Bu, anak-anak yang kurang mampu juga kami fasilitasi membuat namanya ada beasiswa KIP. Cukup rumit Kalau dulu juga. ada bidik misi juga namanya Iya. kan. Jadi KIP ini Bu cukup rumit juga pendaftarannya, syarat-syarat yang harus dikumpulkan. Ini juga kami pastikan mereka mendapatkan layanan informasi tersebut. Inilah usaha BK dalam menempatkan penyaluran atau bimbingan karir siswa lah gitu, agar mereka itu betul-betul kata Pak Ali tadi sesuai dengan kerja dan bakat minat siswa tersebut. Terima kasih Bu. Itu juga mungkin untuk kelas 3 tadi ya Pak ya. Mungkin untuk anak kelas 2 kita yang nanti dia kelas 3 itu kan dia mau PKL. Oh iya. Nah, kira-kira bentuk seperti ini juga dilakukan yang seperti Pembinaan, itu Bu, kan Pak ya, pembinaan yang seperti itu sehingga mereka memilih tempat PKL-nya juga tidak sembarangan, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan keinginan yang jurusan yang dipilihnya begitu kan. Oke, terima kasih Pak, keren sekali ini sahabat podcast. Ayo ke SMK Negeri 2. Di sini kita sudah dilayani semua walaupun gurunya cuma 4 orang, guru BK kita, dan walaupun siswanya sampai 1.300 tadi, tapi insya Allah semua dapat pelayanan yang baik. Oke, tadi saya teringat Ibu Nada tadi bercerita tentang kerjasama dalam sebagai konselor itu dengan orang tua, begitu kan? Oh, bentuk kerjasamanya seperti apa itu, Bu? Ibu Nada, boleh. Nah, dalam komponen BK itu Bu memang ada yang namanya layanan kolaborasi Ya, dengan orang tua. Kalau dengan orang tua mungkin bisa kami lakukan menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung mungkin seperti lewat telepon atau pesan WhatsApp gitu ya Bu. Iya. Nah, jadi kami juga selalu ada mengundang orang tua langsung ke sekolah untuk membicarakan mengenai masalah-masalah anak yang terjadi. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, boleh, Pak. Di samping itu, orang tua sangat sebenarnya kami libatkan sebelum memutuskan keputusan terakhir tentang siswa, apakah siswa akan kembali ke orang tua, tentu dengan persetujuan orang tua kan. Saat sekarang itu kami akan mengumpulkan orang tua, kepala sekolah, wali kelas, kajur, wakil siswa, BK, semuanya terlibat di situ
termasuk orang tuanya untuk mengambil keputusan terakhir. Disitulah Jadi begitulah besarnya kerjasama kami dengan orang tua, sebagaimana kan disampaikan Ibu Nada, dari awal sampai akhir orang tua itu tetap kami libatkan. berarti orang tua juga bebas mau WA, mau WhatsApp kita semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin bertanya tentang anaknya begitu. Jadi tadi sistem itunya berjenjang ya Pak ya. Iya. Untuk anak yang bermasalah mungkin dari wali kelas dulu. Iya. Kemudian wali kelas ke Kajur. Berjenjangnya mulai dari guru mata pelajaran Iya. sampai ke wali kelas. Iya. Semua berjenjang dari awal sampai terakhir. Baik, mungkin saya tambahkan Bu. Ya, boleh, Pak. Terkait hal ini, layanan kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting dilakukan Bu ya. Karena kesuksesan anak itu tak bisa diserahkan sama guru saja. Tentu ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Iya. Nah, layanan kolaborasi kolaborasi dengan orang tua di SMK ini sangat jalan sekali Bu. Kenapa? Mungkin Ibu juga sambil lewat di BK, kadang-kadang ada orang tua datang ya Bu ya. Ada orang tua datang. Mungkin dalam hampir setiap hari mungkin ada undangan untuknya. Mungkin bukan masalah saja sebenarnya Bu di Iya. BK itu kan masalah Betul, saja betul, yang ya. yang dibahas ya, ada dengan terkait potensi Ya, siswa. sekarang kan bahkan udah siswa. mulai anak-anak ini dulu kan takut sekali dengan Ya, BK. betul. Kalau udah dipanggil BK dipanggil BK. Iya. Kalau Betul. sekarang ya anak-anak itu sendiri yang mencari BK. Ya. Saya pernah sedang mengajar anak-anak minta izin. Ibu izin saya ada perlu konsultasi sama BK gitu. Ya, saya izinkan Pak kalau memang benar-benar dia ke BK-nya gitu. Lanjut Pak. Jadi Bu, terkait itu kami selalu melakukan layanan kolaborasi dengan orang tua karena ada beberapa yang harus kita sepakati bersama. Iya, iya. Yang pertama tadi bukan salah saja, yang kedua mungkin ya, terkait potensi-potensi anak, ya terkait cita-cita anak dan lain sebagainya bisa diceritakan juga di ruangan BK. Karena konseling ini terbagi dua Bu, ada konselingnya direct, ada non direct. Nah, direct itu konseling langsung, itu yang Ibu katakan tadi, dia datang sendiri. Iya. Jadi mungkin dia galau, mungkin dia lagi sedih, mungkin dia lagi sekarang bahasanya punya masalah banyak lah gitu. Datang ke guru BK, tujuannya datang ke guru BK itu dari menangis tentu bahagia, dari sedih tentu menjadi bahagia. Jadi disitulah kami mencari apa permasalahan yang terjadi, kemudian anak itu kami usahakan mandiri memutuskan masalah. Sama dengan coaching tadi ya Pak ya. Ya, Jadi dia nanti dia punya masalah, dia sendiri yang menemukan penyelesaian dari Ya. masalahnya. Kemudian mungkin BK lagi menjaga kerahasiaan. Ya Bu, semua. oke Bu. Selain Ya. dari itu mungkin saya tambahkan Bu ya. Ada azas ya Pak ya, ada azas BK yang ditanamkan dalam konselingnya Bu ya, dalam konseling itu. Ada 12 azas sebenarnya Bu yang harus diterapkan dalam konseling. Nah, yang mungkin saya harus ceritakan pada hari ini adalah 2 azas saja. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Iya. Jadi guru BK itu ya harus menanamkan atau mensumpahkan dirinya lah bahwa kalau permasalahannya itu rahasia, jangan kita sampaikan walaupun kepada istri kita sendiri. Iya. Walaupun kepada istri saya sendiri nanti nanya apa cerita masalah Bang di rumah. Kalau rahasianya itu, kalau memang dia rahasia, itu memang kita harus udah bersumpah dengan diri kita, nggak boleh diceritakan karena itu bersifat aib atau segala Iya, macam, betul. nggak bisa diceritakan. Itu adalah sumpah guru BK lah, kira-kira seperti itu ya, azas kerahasiaan. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bu dalam azas konseling itu adalah azas kesukarelaan. Jadi mereka itu selain merahasiakan, dia sukarela bercerita. Iya. Tidak ada paksaan. Bukan karena dipanggil saja menghadap BK ya. Azas jadi 2 ini mungkin yang bisa saya ceritakan Bu, mungkin kalau waktu ya. Azas kesukarelaan, azas kerahasiaan. Jadi inilah bedanya mungkin guru BK Bu ya. Dengan Guru yang BK lain. itu memang wajib menjaga rahasia. Nah, karena kalau kita beber juga masalahnya, nanti anak-anak gak mau lagi cerita gitu. Guru BK-nya suka ngomong ini, nah itu Percaya negatifnya. Betul. Nah, itu nanti negatifnya seperti itu Bu. Jadi memang sudah disusun dalam ilmu BK itu memang ada azas kerahasiaan. Anak-anak SMK Negeri 2 Teluk Banten kalau mau cerita, mau curhat ya, apapun ceritanya
temui guru BK di sekolah. Insya Allah kita sama-sama bahagia di ruangan bimbingan konseling. Makanya kalau guru BK itu dalam penanganan kepada siswa, kita tidak boleh ujuk-ujuk langsung memaksakan siswa untuk ceritakan ini. Kita harus ciptakan hubungan baik, betul-betul mereka Sehingga percaya dia dulu. Sudah ada kepercayaan itu, mereka akan terbuka. Membangun kepercayaan ini yang perlu kita jaga dengan siswa. Gak bisa kita paksakan. Iya. Jadi BK kelas sahabat siswa. Itu cocok. terbuka. Dia merasa bahwa dengan guru BK ini masalahnya akan bisa diselesaikan. Nah, itulah kira-kira dia bisa merasakan seperti itu. Merasa percaya, merasa bisa diselesaikan, merasa nyaman nih nanti. Betul. Masalah bahagia, ini yang diciptakan dulu. Baru dia akan terbuka semua apa yang dia lakukan. Namun Pak, Bu, kalau azas kerahasiaan ini gak perlu juga digarisbawahi. Ada masalah itu rahasia, ada masalah itu harus didiskusikan bersama. Nggak semuanya di azas kerahasiaan. Karena mungkin ada masalah itu bahkan sampai namanya masalah itu sampai konferensi kasus, Bu. Konferensi kasus itu nanti kami sudah bersama wali kelas, bersama kajur, bersama para wakah, bahkan terakhir bersama kepala sekolah. Jadi tak semua permasalahan di konseling itu menjadi rahasia, tidak. Tapi memang anak itu memang ini rahasia ya Pak, gitu. Ini kan, dan kita tahu juga ini rahasianya, ini bukan rahasianya. Ini yang harus kita konsultasikan dengan wali kelasnya, ini yang harus kita konsultasikan dengan kajurnya, gitu. Jadi jangan salah paham dulu dengan tentang azas kerahasiaan ini. Tidak semua di permasalahan siswa itu tanda kutip lah gitu. Masalah pribadi yang privasi lah sebenarnya. Tentu kami minta bantu selalu, kata Pak Hadi tadi, kami tentu ada kekurangan Bu ya. Kami tentu ini sekarang itu di BK itu ada layan kolaborasi dengan wali kelas Bu, dengan guru ya. Nah, kami tentu ingin selalu bekerja sama dengan wali kelas untuk kesuksesan kita, menciptakan anak-anak itu betul-betul tidak ada masalah dalam sekolah ini. Kemudian ada kerjasama kami minta bantu juga kepada kajur ya, dan stakeholder yang ada biar benar-benar siswa di SMK Negeri Teluk Kuantan ini menjadi siswa yang sukses, mandiri, dan berperilaku Pancasila. Gitu. Iya, mantap sekali. Ini udah hampir di penghujung cerita kita ini, Bapak Ibu hebat semuanya. Mungkin ada ini ada sedikit lagi yang mau saya tanyakan. Bagaimana pandangan dari Bapak Ibu terhadap era digital? Apakah ada inovasi dalam penggunaan teknologi yang akan diterapkan yang akan bermanfaat untuk bimbingan konseling ini? Terserah siapa yang bisa mau jawab. Terima kasih. Saya akan coba, mudah-mudahan nanti ditambah dengan kawan-kawan BK yang lain. Sebenarnya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, informasi teknologi ini sangat-sangat membantu BK. Karena jangan lupa bahwa guru di bimbingan dan konseling itu ada namanya layanan informasi. Layanan informasi. Dengan adanya IT ini, guru BK akan banyak mendapatkan informasi-informasi. Seperti pada saat sekarang ini. Dengan aja kemajuan teknologi, dengan ada Bapak Ibu guru yang sudah menguasai IT, tentang siswa yang kelas 12 sekarang ini untuk melanjutkan studi, segala macamnya. Ini kami dapat informasi-informasi yang kami dapat dari luar dan kami berikan kepada siswa. Itu salah satunya. Gunanya kemajuan teknologi dalam guru BK, sehingga kami mudah memberikan informasi-informasi siswa. Walaupun siswa itu sudah menguasai teknologi juga, tapi mereka itu kadang-kadang tidak berusaha mengetahui hal-hal apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Makanya kami mendapatkan dari informasi itu dan memberikan kepada siswa yang dibuatkan kelompok-kelompok kelasnya, informasikan. Kemudian selagi kembali kami katakan tadi, seperti himpunan data. Himpunan data itu juga membutuhkan teknologi informatika seperti komputer, apa segala macam, penghimpunan data, simpan data. Disitulah perlunya. Sementara kalau dulu kalau tidak ada itu dengan kertas, jadi kan agak tidak tersimpan secara permanen ya, hilang apa segala. Dengan data itu semuanya terkumpul lah, yang dari dulu sampai sekarang sudah terkumpul itu ada, kan gitu. Jadi itulah namanya teknologi informatika atau
dan segala macam. Gitu Bu. Iya. Dengan digital. Terima kasih Bapak. Ada yang mau menambahkan Ibu Triska? Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya Pak. Iya. Jadi untuk di era digital ini kita bisa menggunakan, kemarin kami kan ada MGBK tuh Bu. Ya. Nah, di MGBK itu kami sudah diajarkan bersama teman-teman yang ada di sekolah itu bahwa kita bisa mendeteksi bagaimana keadaan siswa pada saat hari itu dengan menggunakan link website. Jadi nanti di situ akan muncul anak ini kira-kira psikisnya seperti apa, keadaan psikisnya baik buruk, terus keadaan fisiknya baik buruk, sosialnya baik buruk. Nah itu kita bisa tahu langsung dari link website yang sudah ada di perkumpulan BK kami, MGBK di Kabupaten Kuantan sini itu Bu. Nah itu salah satunya. Terus kemudian untuk mendata siswa juga seperti yang sudah Bapak bilang, kami juga berusaha nih untuk membuat link-link yang kami bisa sendiri ya Bu, yang sesuai kemampuan kami saat ini mendata anak-anak siswa yang ini yang eligible tadi, terus mendata siswa-siswi yang kelas 10 nih Bu yang baru masuk. Nah situ kami harus tahu juga kan Bu bagaimana identitas dia gitu, apa saja mungkin sedikit ada masalah privasi lah di dalamnya gitu kan, keluarganya tentang keluarga. Nah situ kami juga mendata itu. Karena kan mungkin penting bagi kami untuk mengetahui kan bagaimana siswa-siswi tersebut keadaannya. Mungkin itu sih beberapa yang baru bisa kami lakukan. Mungkin kedepannya semoga di era digital ini BKSMK 2 itu semakin maju lah Bu. Ya, amin. Intinya mungkin kami bisa punya alat tes sendiri, dilakukan share online, atau tes dari luar atau bagaimana. Semoga itu sih keinginan kita bersama. Ya, mudah-mudahan keinginan kita bersama ini dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak? Nggak ada? Oke. Mungkin terakhir nih. Sekarang bagaimana pesan dan kesan Bapak ini terhadap siswa yang baru masuk ke SMK Negeri 2 nanti nih, anak-anak SMP, apa yang bisa disampaikan kepada mereka? Kita mulai mungkin dari Pak Pikos. Baik, yang ingin bergabung Bu ya. Baik, Anda semua yang ingin bergabung di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, seperti yang kita ketahui bahwa di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini adalah SMK PK Bu ya. Salah satunya di Kuansing Bu ya, SMK Bu ya. Yang Anda semua akan rugi tidak bergabung di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Jika galau, temui guru BK-nya. Jika ingin kerja di hotel, ada jurusan ke hotel, perhotelan. Jika ingin hebat dalam bidang teknologi, ada TKJ, ada DKP. Jika jadi podcast kita ini aja DKP sekarang ya Pak ya. Sekarang ini Pak Ibu, kita lihat udah ada semuanya sudah dari semua jurusan sudah tampil kayaknya ya. Nah, jadi mungkin Anda semua bisa dilihat, disaksikan di Facebook atau media sosial SMK Negeri Teluk Kuantan. Anda akan menyesal jika tidak bergabung di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Iya. Oke, selanjutnya Ibu Triska. Baiklah, halo kepada calon siswa baru SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, kepada adik-adik semua, anak-anak semua, ayo bergabung ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Kami siap memberikan layanan konseling, bimbingan kepada siswa-siswi semua. Ibu Nada? Ya, halo semuanya calon siswa-siswi yang ingin bergabung di SMK 2 Teluk Kuantan, SMK Pusat Keunggulan. Silakan bergabung ke SMK 2 dengan adanya 6 jurusan dan insya Allah ditambahnya ada jurusan baru 2 lagi ya. Itu busana sama kuliner. Ya, kuliner. Ya, bagi ananda-ananda yang ingin bergabung dan bisa jumpa guru BK muda, bapak-bapak guru BK yang gaul, silakan bergabung di SMK 2. Oke, terakhir nih Pak Hadi. Ya, terima kasih kepada calon siswa kelas 10 yang ingin bergabung ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Di sini bagi siswa yang ingin masuk ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, suatu sekolah yang memang tidak salah pilih bagi kalian kalau memang betul-betul kalian dari kelas 10 itu
berminat untuk masuk ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dengan jurusan-jurusan yang sudah cukup banyak, dan kami dari BK siap untuk melayani siswa semua untuk mengoptimalkan potensi kalian. Kalau ada permasalahan-permasalahan, kalau ada kegalauan-kegalauan, ya kami akan siap untuk membantu kalian untuk mengoptimalkan potensi-potensi sehingga diharapkan kalian itu berasa nyaman, aman, dan tenang di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Gitu. Iya, begitu Bapak Ibu ya, sesuai dengan moto atau podcast kita ini, masa depan cerah bersama SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Mungkin demikian sampai di sini percakapan, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan sharing dan bincang-bincang tadi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh baik itu siswa, baik itu wali murid dan masyarakat tentang bagaimana sih SMK 2, bagaimana sih BK di SMK Negeri 2. Jadi jangan ragu lagi, ayo bergabung di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, SMK PK, pusat keunggulan satu-satunya di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ubur-ubur ikan lele. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.